Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat di penghujung tahun 2022 pada Sabtu 31 Desember 2022. Sigit meminta maaf khususnya atas 3 kasus besar yang melibatkan jajaran Polri, yakni kasus penembakan Brigadir Yosua yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo, kasus peredaran narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa, hingga tragedi di Stadion Kanjuruhan yang melibatkan 3 personel Polri. Ia menyebut bahwa ketiga kasus besar ini menjadi pukulan telak bagi kepolisian. Namun, ia mengaku bahwa pihaknya telah berupaya untuk menangani ketiga kasus tersebut secara objektif dan adil. Kasus kematian Brigadir Yosua kini telah masuk ke persidangan, sedangkan untuk kasus Teddy Minahasa, Polri telah menetapkan 6 anggotanya sebagai tersangka. Sementara itu, pihaknya juga telah memproses 6 orang tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Saya selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap kinerja ataupun perilaku serta perkataan terhadap pelayanan terhadap perilaku dari anggota kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sebagai contoh, beberapa kasus menonjol yang saat ini tentunya juga menjadi perhatian masyarakat, kasus FS atau penembakan Duren 3, kasus Kanjuruhan yang tadi disampaikan, dan kasus narkoba yang melibatkan petinggi Polri, ini tentunya menjadi salah satu peristiwa yang membuat pukulan bagi institusi kami. Tak hanya meminta maaf terkait kasus besar yang melibatkan Polri, Kapolri juga membeberkan sejumlah pencapaian kepolisian. Ia mengungkapkan bahwa jumlah kasus narkoba yang ditangani sepanjang 2022 ada lebih dari 30.000 kasus. Dari kasus tersebut, barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Selain itu, Kapolri juga mengklaim telah memberantas kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Poso, Sulawesi Tengah. Ia pun lantas meminta masyarakat untuk beraktivitas dengan tenang karena kondisi keamanan telah terkendali. Kemudian, kasus gagal ginjal akut yang menewaskan ratusan anak juga tak luput dari capaian yang disampaikan oleh Kapolri. Ia menyebut bahwa saat ini sudah ada 5 perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka. Sigit pun menegaskan bahwa kepolisian akan secara tegas menegakkan hukum terkait dengan kasus ini.